setan kalau sebentar nanti kita baik. Kalau terus mau minum sebelum saya persilakan yang tidak dibatasi waktunya. Baik, kesempatan selanjutnya saya mengundang dari Hormat Pendidikan Eksternal yang amat terpelajar Asosiasi Besar Bapak Dr. Rahmat Abang Nazar Simanjuntak SHMH. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita sekalian Indonesia yang menghormati dan sedang dan para pemuji untuk mempersilakan tidak saya sebutkan satu persatu dan para hadirin khususnya Bang Dr. Johan Istana, teman saya dan para dari Pak Samsuri yang di sini, Pak Ketua Pawai dari Komisi 1 dan 2 DPR RI dan para hadirin yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian saudara, ini agak sulit untuk menguji eksternal. Di hadapan saya ini teman saya, pernah anak buat wakil saya di Kadek Sulsel. Hari ini dia menggunakan dasi Gojukai. Saya ketua umum karate Gojukai, beliau ini ketua pemuda Gojukai. Jadi akhirnya ini pertanyaannya sepertinya sudah tidak lagi pertanyaan yang serius. Dan ini memang kemarin kita sudah diskusi serius di ujian tertutup. Terima kasih, selamat Pak Jet, sudah sampai. Dan ini program saya S3 waktu saya kajian, ini yang pertama maju terbuka. Jadi saya pasti akan dikumpul. Saya hanya diskusi saja Pak Jet. Bagus. Kalau saya mau ambil ke khususnya tentang di mana seorang pejabat publik kita termasuk kita terasa dan untuk polisian khususnya tidak penanganan perkara tidak pidana korupsi. Saya setuju waktu kita harus karena itu saya jadi kajian terhadap perkara yang lebih dari 3 bulan sudah naik sedang. Kenapa? Kita hampir, mohon maaf saya sampaikan, kita lupa dengan asas-asas pemerintahan. Itu sudah jelas sekali asas-asas pemerintahan yang baik. Kemudian kalau kita lihat dari situ, saya lihat kacamata tadi sebentar terkait tentang hukum administrasi. Ya, hukum administrasi khususnya saya mau coba diskusi sama Pak J. Saya yakin beliau sependapat juga. Prinsip etis normatif dan penjelasan dari peraturan undang-undangan. Tadi kita Pak J sudah sampaikan kepada publik. Ada pedoman KPK, pedoman KPHP. Itu kita punya kejaksaan. Kepolisian punya. Nah, kalau begitu, dengan apa yang saya gambarkan tadi, pejabat publik melanggar asas undang-undang. Ini pendapat Pak Jet, kalau dia melanggar terhadap prinsip asas undang-undang baik, ini yang kita perlu dapat gambaran dari Pak Dr. Messi. Untuk akan mendahului Pak Jet. Ini saya rasa kalau semua penegak hukum mengetahui asas pemerintahan baik itu, dan terus lagi tulis dan jaksa yang saya katakan harus aktif, tidak pasif. Jadi tulis aktif, bukan pasif. Bagaimana kalau kita memang ini sudah tidak kita prinsipkan oleh pejabat publik terkait asas pemerintahan baik? Ini kan harus ada juga sanksi kepada pejabat publik, Pak J. Terhadap pelanggaran administrasi atau asas pemerintahan baik. Sebenarnya enggak Pak J. Kalau kita di internal kita nih, besok kita katakan jaksa yang lama-lama penanganan perkara korupsi
kita lakukan tindakan administrasi pengurangan pangkat, cukup. Jadi kan, ini saya diskusi dengan Pak Jet, karena beliau dari KPK, dan saya tahu sepak kerjanya sebagai wakil presiden. Ini tidak akademis Pak Jet, dan saya perlu dapat gambaran dari teman saya Pak Fergus Pak Jet. Silakan Pak Jet. Terima kasih yang dapat pelajar Dr. Darul Serta. Beliau adalah mentor saya dan saya banyak belajar dari beliau selama saya, terutama ketika saya menjadi Wakajati Sulawesi Selatan. Kami pada saat itu mendapatkan ranking 1 Kejaksaan se-Indonesia penanganan korupsi. Apa yang saya pelajari dari dengan beliau terkait penanganan korupsi adalah profesionalisme. Profesionalisme itu adalah jawaban yang secara teoritis di atas kertas bahwa kita harus menangani perkara dengan berintegritas dan profesional. Bagian dari profesionalisme itu adalah pelayanan. Karena sebetulnya penanganan tindak pidana korupsi itu bukan hanya terkait dengan terdakwa. Banyak pihak yang dipanggil, saksi jauh lebih banyak. Dan ini beliau paling tidak suka kalau pemeriksaan itu berlama-lama. Maka dalam catatan saya beliau pernah menunjuk kurang dari 1 bulan sudah naik penyidikan. Ada saksi, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang harian, tetapi karena kewajiban hukum wajib datang sebagai diperiksa sebagai saksi. Seorang saksi bisa 3-4 kali datang di kejaksaan atau di kepolisian, bahkan puluhan kali, dan terakhir di pengadilan harus mengeluarkan pekerja, mengeluarkan uang, bahkan mungkin pinjam uang untuk datang di satu kota karena korupsi ini disidangkan dari kota provinsi, belum tentu diganti juga oleh negara. Jadi sini harus juga negara bertanggung jawab atas kepentingan hukum yang mereka. Karena kewajiban hukum, sementara kita kadang lupa bahwa kita hanya fokus pada yang penting terdakwa bisa kita buktikan dan kita bisa meminta hartanya dan terbukti pengadilan, tetapi dampak dari pendidikan itu sangat luas. Makanya karena itu urgensi pendidikan yang profesional dan berintegritas ini sangat diperlukan. Karena bagian dari itu adalah merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Seorang jaksa dia adalah civil service, pelayanan masyarakat. Dan setiap lembaga sekarang ini sudah mengutamakan yang namanya kualitas pelayanan publik. Dan itu menjadi ukuran yang diukur oleh Kementerian PAN-RB. Jadi kewajiban moral kita terkait dengan kewajiban penegakan hukum yang harus bermoral. Dan itu memang harus dimulai dari aparat penegak hukum yang baik. Tanpa itu pendidikan tidak mungkin berujung pada rasa keadilan masyarakat. Sekalipun terbukti pengadilan belum tentu itu bermanfaat ataupun berkeadilan. Mungkin itu ada kepastian hukum. Apalagi perkara yang mengambang tidak memberikan kepastian hukum, tentunya juga berdampak pada pemanfaatan dari keadilan. Pasti jauh dari itu. Saya waktu penelitian, saya banyak belajar sama Pak Dr. Yohanes Tanah di kantor beliau. Saya belajar falsafah hukum terkait dengan apa sebetulnya hukum justice, fungsinya jaksa seperti apa. Dan itu saya ucapkan terima kasih, beliau juga hadir pada hari ini. Terima kasih barangkali jawaban saya demikian Bapak Leonard yang saya hormati. Sedikit terkait kita tidak tegas. Saya kira memang harusnya produk atau output dari pendidikan itu ada dua. Apakah sesuai dengan target yang ditentukan, dan ternyata memang sebetulnya secara tidak langsung pimpinan kita Pak Jaksa telah menerapkan punishment reward dalam kaitan dengan pendidikan korupsi. Memang secara mendalam, secara satu persatu sampai ke tahap
demonstrasi ya, itu mungkin belum ada sanksi yang khusus, tetapi pimpinan kejaksaan yang membutuhkan kewenangan menangani korupsi, kalau dia tidak produktif, apalagi dia bermasalah dalam korupsi itu atau melakukan trial dalam penanganan korupsi, sangat dipindah. Dan itu yang paling utama. Jangan mungkin kalau secara administratif mungkin masih berupa perilaku yang perlu ditegur, tetapi kalau melakukan kejahatan kebodohan trial dalam penanganan korupsi, maka itu memang harus dipindah jelas, bahkan kalau perlu dipidana. Terima kasih. Jadi eksternal sudah meresmikan dokternya nih. Selamat ya, Pak Dede ya, selamat ya. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Asosiat Profesor Bapak Dr. Leonardo Radensa Sinulinta bersama selaku penilai eksternal. Penting kembali saya tegaskan tadi disebut oleh yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Suwanto bahwa tidak ada sidang ujian promosi dokter tanpa kehadiran penilai eksternal, karena kapasitas beliau hadir adalah kapasitas sebagai pihak yang memberikan validasi apakah seorang promotor dosen layak menyandang gelar dokter atau tidak. Dan statement itu sudah dikeluarkan tadi. Jadi Pak Ustaz ini sudah aman dari soal layak tidaknya, tinggal penelitian lain untuk memberi penguatan apakah betul-betul benar atau tidak kita sepakati dengan Pak penelitian. Ya, teman-teman membantu kami dalam proses pendokteran sekaligus tugas dan kewajiban sebagai dosen luar biasa. Untuk selanjutnya, saya mengundang dengan hormat penilai internal dan ahli terpelajar Bapak Profesor Dr. Hayam Syed Karim, SMH, MSc. Silakan, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat saya hormati Bapak Profesor Dr. Al-Sahani selaku Ketua Sidang yang dalam kesehariannya sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian Bapak Profesor Dr. Elzukri Abid SHM selaku promotor dan Profesor Dr. Aswanto SHM SDM sebagai co-promotor dan penguji eksternal Bapak Dr. Leonardo Sinulinta. Mungkin dihadiri oleh hamba keluarga yang sangat saya hormati, juga hadir orang-orang terkenal di Republik Indonesia. Ada Pak Dr. Yohanes Tanak sebagai pimpinan KPK, kemudian ada Bapak Dr. Topan Power dari DPR RI, ada Pak Dr. Samsul Jalil dari DPR RI, dan hadir juga Kang Jati Sumsel Jembar. Saya sebenarnya tidak yakin persis apakah saya bisa bertanya dengan baik karena kehadiran orang-orang hebat ini. Itulah sebabnya saya katakan istimewa. Istimewanya pula saya melanggar nasihat Prof. Aswanto. Prof. Aswanto itu selalu nasihatkan saya, sesibuk apapun Prof. Said, kalau pergi ke Jakarta atau kemana tidak boleh PP. Jadi kalau berangkatnya pagi di Jakarta, nanti besok subuh baru pulang. Betapapun kencangnya itu urusan. Tetapi untuk beliau ini, Pak Z, saya pergi jam 7 pagi, jam 2 siang saya tinggalkan Jakarta setelah saya menjadi narasumber pada salah satu acara yang saya diundang oleh Badan Pertanahan Nasional berkait tentang tata negara dalam perspektif hukum pidana. Baik, Pak Z, tadi Bapak menjelaskan dominus litis. Dominus litis itu ada yang memberikan istilah sederhana sebagai pemilik. Silakan, saudara Prof. Pendus, ada yang ingin direspon dari beliau. Terima kasih. Karena saya
sangat hormati terpelajar Profesor Said Karim. Waktu saya masih status peneliti, Profesor ini sering datang di Kejaksaan Tinggi sebagai teman. Walaupun beliau adalah guru besar, datang di ruang kerja di Sulsel, dan judul yang saya sampaikan ini juga salah satunya adalah masukan dari beliau, dan sangat setuju masalah pembatasan masa pendidikan itu diangkat. Itulah yang membuat saya yakin dengan judul itu, dan saya ajukan proposal itu pada waktu itu. 2-3 kali tidak kurang kami datang, selalu bertemu dengan beliau di kantor. Pertama terkait dengan pengertian bonus di sini kan masalah kira bonus artinya pemilik notis adalah perkara atau kasus. Ya, bonus notis itulah yang diartikan dalam literatur akademis sebagai pemilik perkara atau pengendali perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bonus notis dalam kepada Dr. Saudara yang terjadi. Betul, sebetulnya yang saya inginkan itu adalah konteks pembatasan waktu pendidikan dalam pendidikan korupsi melalui fungsi bonus. Jadi rangkaian kata-kata seperti itu. Karena memang pada kenyataannya pembatasan waktu pendidikan itu tidak bisa sulit ditentukan, tergantung kasusnya. Ada besar, ada sedang, sulit, macam-macam. Untuk menentukan sulit atau mudah juga perkara itu tidak mudah. Antara lain misalnya kalau begitu dalam kerugian keuangan negara, BPK saja itu bisa bertahun-tahun. Jadi konteks itu, tapi yang paling utama adalah bonus litis. Penuntut itu harus menerangkan proses untuk membatasi agar pendidikan itu terkontrol. Jangan ada sebuah pendidikan yang diambangkan dan tidak diakhiri. Ada banyak kasus di negara kita, orang-orang yang seperti ini, berkas perkaranya sudah bertumpuk di gudang, sementara orangnya masih hidup dalam ketakutan dan stigma sebagai orang yang tersangkakan oleh aparat negara. Ya, seharusnya melindungi, salah satunya adalah memberikan kepastian hukum bagi yang bersangkutan. Jadi memang konteks perkembangan KPK juga dalam diatur dalam pasal 42 ada 2 tahun dapat dihentikan. Nah, sebelumnya itu menjadi persoalan di KPK, tidak ada pembatasan waktu. Tetapi setelah undang-undang baru nomor 19 tahun 2019 itu dibatasi 2 tahun. Di internal kejaksaan pun diatur dalam peraturan kejaksaan terkait dengan batas waktu penyidikan 100 hari untuk kejaksaan dan 120 hari untuk kepolisian. Tetapi itu dalam kenyataannya tidak berlaku. Hanya yang lebih tegas adalah soal penahanan. Memang tidak boleh lebih dari 1 hari ataupun 1 jam saja harus dikeluarkan kalau masa penahanan sudah selesai. Tetapi masa penyidikan justru menjadi kekerasan yang berlangsung tanpa batas, dan itulah yang harus hadirnya negara di situ, dan siapa? Yaitu jaksa selaku pengendali perkara. Ya, makasih Pak. Jadi menurut saya pasal 40 dalam KPK ini bisa menjadi patokan sebenarnya. Ya, mungkin karena di sini ada bagian KPK, barangkali sudah cukup efektif ya di KPK. Kalau ini efektif, berarti bisa dijadikan patokan dalam menentukan itu perlu diatur dalam pihak. Yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. University Akademisa Ilham, Bapak Profesor Dr. Aswanto Isa MSc dan terkhusus kepada Bapak Dr. Leonard Edwin Esa Simanjuntak Isa Ilham selaku penguji eksternal, dan saya hormati penguji internal Bapak Profesor Dr. Hayam Said Karno Isa Ilham MSc kemudian Bapak Dr. Samsudin Tarisa Ilham selaku penguji internal, dan yang saya hormati hadirin yang hadir di ruangan ini. Ya, baik. Ya betul tadi Prof bahwa karena saya pun terakhir, jadi sepertinya pertanyaan saya sudah
sudah ditanyakan semua. Jadi saya melanjutkan tadi dari Pak Dr. Sanusi Muhtar. Jadi kalau saya baca di judulnya memang bahwa kita menunggu ada formulasi pengaturan pembatasan, berarti ada formulasi secara konkret yang dikemukakan oleh Prof. Idrus seperti di Undang-Undang KPK, itu kan sudah ditentukan bahwa 2 tahun. Ya, jadi kita menunggu juga seperti itu, bahwa ada formulasi, dan kemudian tadi bahwa ya kalau dimasuk Undang-Undang KPK pasal 40 juga memang secara tegas diatur, tetapi juga tidak terlalu tegas karena di situ masih ada kata dapat dihentikan, bukan wajib dihentikan setelah 2 tahun. Jadi dalam rumusan pasal itu masih menggunakan kata setelah 2 tahun dapat dihentikan. Tetapi pemikiran kesana ini memang paling tidak formulasi itu juga memberikan sebuah check and balance, antara lain bahwa pendidikan yang secara nyata tidak ada kepastian hukum, maka tentunya upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga yang dirugikan atau tersangka terutama hanya melalui upaya peradilan. Dan juga telah menyempatkan waktu dan kesempatan. Saya kira hal yang ditemukan penting, apakah penempatan hasil formulasi ini nanti mau ditaruh di Komnas atau bagaimana kalau ternyata menetapkan hanya untuk perkara korupsi, ya, dan juga untuk peradilan. Saya kira dengan selesainya menggunakan waktu dan kesempatan, maka semua telah menyempatkan waktu dan kesempatan. Saudara Prof. Idrus itu yang sudah optimal, tidak pernah ada disertasi yang sempurna, disertasi yang baik. Sudah terpelajar ya, komentar dan menyempatkan waktu dan kesempatan ya. Soalnya komentarnya jam-jam terus, saya yakin bahwa selalu memastikan yang harus berkomentar ya. Semua pendengar sudah memberikan sambutannya, memberikan saran masukan, tersisa komentar ya. Dan untuk memberi kesempatan pada saudara komentar ya, untuk merespon semua proses penyelenggara pada sebagai pengajar dan saudara Prof. Idrus, maka saya mengundang hormat komentar yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Supriyatna beserta Profesor. Terima kasih untuk pilihan sidang kesempatan diberikan. Hampir saja lupakan. Ini barangkali mengandung syarat bahwa saya harus memperpendek ya. Pertanyaan saya memberatkan. Satu saja pertanyaan. Dan pernyataan saya mengungkapkan dulu bahwa apa yang saudara bahas dalam disertasi saudara memberikan manfaat yang cukup besar, baik kepada penegak hukum seluruh jaksa, hakim, polisi dan lain-lain. Sering ditimpa apa yang disebut the exception prejudice. Apa itu? Ada prasangka yang berlebihan kepada penegak hukum. Barangkali makan suruh, kenapa dia begini, kenapa dia begini, itu yang banyak itu. Ya? Dari orang awam, ya? Karena ketidakpastian hukum dengan legal certainty atau security, kepastian hukum itu berakhir semua yang prasangka itu. Karena sudah jelas, ya, diatur dalam undang-undang. Ya? Kalau Anda mengatakan itu tidak diatur, ya, akhirnya dengan dominus litis. Ya? Jaksa sudah masuk perkara di kejaksaan dan dominus litis jalan. Dominus litis kopnya pindah. Meneruskan perkara sampai pengadilan, menghentikan perkara, juga menangguhkan penuntutan. Tidak saja itu. Jadi asas ini, Mas Ed, ya, semua prinsip, ya, prinsip apapun itu sifatnya imajiner dalam pemikiran. Ketika diaplikasikan dalam tindakan,
pemikiran kemudian menjadi tindakan, itu sudah implementasi. Itulah yang barangkali yang katakan progresif adaptif ya. Nah itu. Jadi konstruktif dalam action ya, dalam tindakan. Bukan hanya sebagai prinsip yang bersifat imajiner ide ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak Sen, Anda mengatakan ini bisa diperadilan karena dalam apa tadi hasil saudara. Kalau ada kesenangan ya, apakah pernyataan saudara itu tidak bertentangan dengan pembatasan kewenangan pra-peradilan yang ada dalam KUHP? Ya, karena sudah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi termasuk penetapan tersangka SPDP juga ini adalah kewenangan ya, karena karena jangka waktu yang sudah lama berlalu perkara telah istilahnya ya. Ini bukan serangan ya, menuntut Anda untuk pencerahan jawab. Ya. Terima kasih Prof. Itu acara itu dikenal dengan lex chapter, artinya harus terus. Memang pra-peradilan ini berkembang terus dari apa yang diatur dalam KUHP telah dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi lebih luas daripada pra-peradilan yang hanya terkait dengan misalnya alat bukti, penyitaan. Sekarang penetapan tersangka pun bisa di pra-peradilan, penyitaan pun bisa di pra-peradilan. Dan memang penyidikan berlarut-larut itu bukan alasan pra-peradilan yang diatur dalam KUHP maupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk menemukan itu, maka barangkali ada yang bisa memulai untuk mengajukan gugatan pra-peradilan terkait lamanya waktu penyidikan yang tidak memberikan kepastian hukum itu. Lalu barangkali hakim atau pengadilan yang memang tidak bisa menolak perkara dapat mengeluarkan satu putusan. Kita berharap misalnya putusan itu mengatakan bahwa diterima dan itu memang harus dianggap sudah dihentikan, atau menolak dengan catatan bahwa ini menjadi objek baru untuk dilakukan menjadi objek kepada Mahkamah Konstitusi sehingga pemohonnya dapat menjadikan legal standing itu untuk menemukan hukum dan membawa itu ke Mahkamah Konstitusi untuk ditambahkan norma baru terkait dengan masa pendidikan yang berlarut-larut ini. Saya kira demikian. Ya. Sama pendapat dengan saya. Cuma alasan yang berbeda. Karena pra-peradilan itu adalah mengontrol kesewenang-wenangan penguasa dan sini dicurigai ada kesewenangan itu bisa dikontrol ya. Dan apa namanya Mahkamah Konstitusi menentukan lebih jauh apakah bertentangan dengan undang-undang tidak ya. Tapi apapun yang berbentuk kesewenang-wenangan dan menjalankan tugas penegakan hukum ini harus dikontrol. Karena penegakan hukum sekarang ini sebagai apa namanya? Banyak itu kasus-kasus terjadi lagi. Terutama korupsi ya. Saya sependapat Bapak Anda membuat suatu hal baru ya, yang sangat berguna untuk kemanfaatan penegakan hukum ke depan. Harus dikontrol melalui para peradilan ini. Saya kira itu Pak Dekan, saya kembalikan. Baik, ini semua sudah memanfaatkan waktu. Terima kasih Bapak yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Supriyanto besar yang tadi dengan saya tidak bertanya harus sebenarnya itu pertanyaan berat ya saudara Bapak. Baik, semua sudah mendapatkan waktu dan saudara penulis tidak pernah ada disertasi yang sempurnanya. Tidak pernah ada yang sempurna dengan kesempurnaan itu dari Tuhan. Disertasi yang baik adalah disertasi yang dipertahankan di program ini. Ya, dari Pak Asad sudah melakukan itu dan ikhtiar saja optimal ya, tersisa doa pada Tuhan dan berdoa.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Sidang, promotor, co-promotor, dan para penguji dipersilakan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Oh, saudara-saudara, ini merupakan repeating tadi ya, pengulangan. Tetapi ini bisa langsung dilihat di channel Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, sangat menarik dan kita boleh menikmati pemahaman yang tinggi terhadap hak asasi manusia yang harus dihadapi secara pelayanan publik yang memang sungguh menjadi didahulukan di dalam kehidupan negara maju. Jadi benar bahwa undang-undang KPK atau undang-undang tentang pelanggaran hukum manapun memang harus dilaksanakan. Keuangan negara semaksimal harus dikembalikan melalui penyitaan harta dari yang bersangkutan. Apa yang menarik dari kegiatan ini, Bapak Ibu, adalah seorang doktor di bidang hukum, khususnya penanganan penyidikan di KPK, karena dia lama di kejaksaan dan dia seorang jaksa, 30 tahun menjadi jaksa, mendapatkan di dalam disertasinya, penelitiannya tentu tidak mudah mendapatkan itu. Sebagai seorang bintang 2, saya belum tahu apakah kepolisian atau yang lain, tapi saya rasa pasti kepolisian, orang Toraja, ini memperlihatkan ada Irjen Pol yang lain dipersandingkan dengan seorang Irjen Pol Verdi Sambo. Saudara-saudara, saya memang diizinkan untuk mencuplik sebagai YouTuber yang LP Sibun P2B2, layanan YouTube Video Budaya Nusantara Profesional Paripurna bebas bayar. Di sini tadi justru ada iklan, karena memang dikehendaki oleh produsennya. Kami selalu mengatakan tidak perlu iklan, karena tidak meminta, dan youtube.com mengabulkan, sehingga di dalam channel kami, apapun yang kami putar adalah milik publik yang boleh diambil dan langsung menjadi sesuatu yang berguna sesuai dengan tanggung jawab. Baik, saudara-saudara, karena ada kejadian di sini, kita akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salpe, salpe.